Oke ya, pada video ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang manfaat daripada laporan-laporan yang dibuat di dalam software aplikasi EBSS ya atau MYOB. Jadi pada video ini saya ingin fokus sedikit tentang membahas analisa laporan penjualan ya berdasarkan produk dan customer. Jadi langsung saja kita ke ini ya, ke program EBSS-nya. Jadi langkah pertama yang harus kita lihat ketika kita berada di EBSS itu di laporan sales-nya ini ya. Ini dia di bagian sales. Ini ya laporannya. Jadi yang ingin kita bahas tuh di sini nih. Ya, laporan penjualan berdasarkan sales. Tapi detailnya itu coba saya sampaikan dulu ya. Ini di sini. Jadi manfaat analisa laporan penjualan by product. Ini kita bisa menampilkan ringkasan laporan penjualan setiap produk. Ya, ringkasan laporan penjualan setiap produk pada periode tertentu baik jumlahnya dan nilai penjualannya. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini, ini dia nih. Ini ya. Item sales summary report. Jadi item sales summary report ini kita ingin melihat laporan penjualan setiap produk. Jadi ini dia. Ini tinggal kita display saja. Ini dia. Jadi laporan penjualan setiap produk pada periode tertentu dengan jumlah dan nilai penjualannya. Ini dia. Ya, jadi ini itemsnya, ya, ini itemsnya. Ini dan ini jumlahnya. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kliennya. Ini kliennya. Ini ada cooler filter medium ya yang dijual kepada AZ Stationery Private Limited. Ini jumlahnya dan ini bisa kita custom berdasarkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Ini bisa kita custom. Oke, nah ini dia displaynya. Oke ya, ini totalnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu laporan detail penjualan setiap produk ya, di invoice apa saja jumlahnya dan nilai penjualannya serta status pembayarannya. Ini dikatakan sales detail report. Gimana dia? Coba kita lihat di sini. Ya, ini sales detail report ini dia. Ya. Jadi kalau kita lihat tampilannya ya di sini kan manfaatnya kita bisa mengetahui oh ini itemsnya. Ini itemsnya. Ya. Dia itu dijual ke perusahaan ini AZ Stationery berapa kali dan berapa banyak. Nah, ini dia nih. Ini total kuantitinya dan ini harganya serta ini statusnya. Jadi di sini kita laporkan detail penjualan tiap produknya di invoice-nya. Invoice mana saja ya dan nilai penjualannya serta status pembayarannya. Nah, ini. Ya. Kemudian yang berikutnya laporan gross profit dan margin penjualan dari setiap produk. Inilah analysis. Ini yang penting juga ya. Ini analyze sales ini dia. Jadi kita bisa melihat ini barangnya nih ya. Ini barang ini kita jual ya. Ini total penjualannya dan ini harga pokoknya dan ini gross marginnya. Ya, berapa persen kita ambil keuntungan dari produk yang kita jual serta jumlahnya. Jadi di dalam periode waktu tertentu kita bisa melihat oh barang mana yang paling banyak laku ya, barang mana yang paling banyak laku dan marginnya paling tinggi. Nah, ini ada di laporan analyze sales ya. Nah, kemudian laporan yang berikutnya ini menampilkan laporan perbandingan dari hasil penjualan produk. Ya, ini biasa disebut analyze sales FY comparison. Jadi kita lihat di sini, ini dia. Oh, ya, ini nggak ada. Ini kita buka di sini dari Januari, ya, baru kita display. Oke, ini dia. Ya. Jadi ini tahun sebelumnya. Jadi ada kenaikan berapa persen?
Ya, inilah analyze sales by item. Nah, yang terakhir untuk itu ini analyze sales spreadsheet. Ya, analyze sales spreadsheet ini laporan penjualan produk dalam bentuk tabulasi setiap bulan. Jadi kalau kita display ini dia. Oh, jadi kita bisa lihat kecenderungannya dari bulan Januari sampai bulan September. Ya, barang ini ada laris manis di bulan mana aja. Ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ya. Nah, inilah penjualan, laporan penjualan berdasarkan item. Ya. Ada lagi yang berdasarkan customer. Nah, ini dia. Ya, kita lihat berikutnya. Kalau manfaat analisa laporan penjualan by customer, ini ada namanya customer sales summary. Ya. Dia menampilkan ringkasan laporan penjualan setiap customer pada periode tertentu. Ya, jadi kita lihat ini dia. Nah, ini. Jadi ini customernya ya dijual barangnya, invoice-nya berapa banyak ya. Dari Januari sampai ini berapa banyak nih. Ya, totalnya dan statusnya apakah masih open atau sudah close. Ini dia ya. Kemudian ini juga ini customer berikutnya. Ya. Nah, kemudian sales detailnya. Nah, sales detailnya. Nah, ini customer ya, detailnya apa aja ini. Dia beli barangnya apa aja. Ya, untuk invoice ini barangnya apa aja. Jadi kalau kita lihat di sini untuk sales detail reportnya menampilkan laporan detail penjualan setiap customer dengan jumlah produk yang dibeli dan total nilainya. Ini dia. Dan ini jumlahnya. Jadi customer ini paling banyak beli barang yang mana, ini akan bisa kelihatan. Oh, customer ini paling banyak beli barang tertentu yang bisa kita ketahui. Nah, kemudian menampilkan customer analysis sales ini menampilkan ringkasan laporan penjualan berdasarkan customer. Ini ya. Nah, jadi kita bisa perbandingannya bisa kita lihat. Ya, siapa yang paling banyak. Ini summary-nya. Ya, kemudian lagi ada yang namanya customer analysis sales spreadsheet. Nah, dia akan tampilkan laporan penjualan per bulan. Ini dia. Ya, ini dari Januari sampai Desember. Ini dia. Ya, jadi barang ini di Januari, Februari, Maret terus. Apakah dia konsisten kliennya atau tidak bisa kita lihat di situ. Ya. Nah, kemudian ada yang terakhir, ini customer ledger. Customer ledger ini ya sama juga dengan buku ledger. Jadi history dari penjualan customer itu berapa aja. Ya. Oke. Ya. Jadi itu dia laporan yang ada di ABSS khususnya dengan sales ya. Sales by item dan sales by customer. Ada juga yang lain by salesperson juga ada. Ya, ini akan kita bahas di sesi berikutnya. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Ya, semoga bermanfaat.